Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة والسلام عليك. Apa kabar sahabat beriman? Semoga sahabat beriman selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal Alamin. 3 perbedaan sholat lelaki dan perempuan. Apa perbedaan sholat lelaki dan perempuan? Seorang wanita mengerjakan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh pria. Hadis riwayat Bukhari, sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam gerakan sholat antara laki-laki dan perempuan, namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dalam pengerjaan keduanya. Walaupun demikian, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perbedaan gerakan sholat perempuan dan laki-laki tersebut. 1. Perbedaan sholat lelaki dan perempuan ketika ruku dan sujud. Perbedaan gerakan sholat antara laki-laki dan perempuan adalah, laki-laki disunahkan mengangkat dan merenggangkan siku tangannya sehingga jauh dari lambungnya, serta mengangkat perut dan merenggangkannya sehingga jauh dari kedua pahanya. Sedangkan wanita disunahkan menghimpit dan merapatkan siku tangan dengan lambungnya, menghimpitkan serta merapatkan perut dengan pahanya, dan menghimpitkan serta merapatkan antara dua lutut dan dua kakinya. 2. Perbedaan sholat lelaki dan perempuan, membaca keras bacaan, laki-laki disunahkan mengeraskan suara sehingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya, pada waktu dan tempat yang disunahkan untuk mengeraskannya. Baik dia menunaikan sholat sendirian, maupun ketika menjadi imam, sedangkan perempuan diperintahkan untuk mengecilkan suaranya sehingga tidak terdengar orang lain yang ada di dekatnya, apabila saat ia sholat terdapat pria yang bukan mahramnya. Adapun apabila dia sholat sendiri atau bersamanya hanya ada perempuan atau terdapat laki-laki yang menjadi mahramnya, disunahkan mengeraskan suara di tempat dan waktu yang sunnah. 3. Perbedaan sholat lelaki dan perempuan, cara mengingatkan kesalahan imam. Sholat adalah kewajiban dalam agama Islam, dan memiliki seorang imam yang kompeten sangat penting untuk menjaga keabsahan sholat berjamaah. Namun terkadang, imam juga dapat melakukan kesalahan dalam sholatnya. Dalam situasi seperti ini, perempuan yang menjadi makmum juga memiliki peran dalam mengingatkan imam dengan cara yang tepat. Bagaimana caranya? Ketentuan makmum perempuan untuk mengingatkan imam laki-laki yang melakukan kesalahan dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam Sahih Muslim nomor 422 sebagai berikut, Rasulullah SAW bersabda, mengucapkan tasbih itu bagi laki-laki dan menepuk tangan itu bagi perempuan. Sahih Muslim cetakan DKI halaman 166. Hadis ini menjadi dalil ketika seseorang hendak mengingatkan imam, mengingatkan orang yang sedang lewat, atau memberi tanda pada orang yang memanggil bahwa kita sedang sholat, bisa dengan mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah, bagi laki-laki, sedangkan perempuan mengingatkannya dengan tashfik, atau menepuk tangan. Lantas bagaimana tashfik yang benar? Terdapat 2 cara yang paling populer dan sering dilakukan di kalangan Imam Syafi'iyah dan Hanafiyah, yakni 1. Menepukkan permukaan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri. 2. Menepukkan punggung jari-jari tangan kanan pada permukaan telapak tangan kiri. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Dijelaskan sebagai berikut, ada 2 cara bagi perempuan ketika bertepuk tangan dalam sholat, menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah. Pertama, ia memukulkan punggung jari-jari tangan kanannya pada bagian permukaan telapak tangan kirinya. Kedua, ia memukulkan telapak tangan kanannya pada bagian punggung telapak tangan kirinya. Ini yang lebih mudah dan lebih sedikit kerjanya, dan ini merupakan cara yang populer di kalangan mereka. Dalam kitab Taushih ala Ibnu Qasim Syarah Fath Al-Qorib, dijelaskan lebih lanjut mengenai cara tashfik, yakni diperbolehkan membunyikan lebih dari 3 tepukan, jika imam belum menyadari adanya kesalahan dalam sholat yang ia laksanakan. Namun, hal lain yang perlu diperhatikan adalah,
bahwa ada cara tepuk tangan yang dilarang untuk dilakukan sebagai cara mengingatkan imam yang lupa atau salah, yaitu dengan cara menepukkan telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri, layaknya cara kita bertepuk tangan pada suatu acara atau perayaan. Adapun kesalahan imam yang perlu diingatkan seperti lupa mengerjakan rukun atau menambah rakaat. Adapun kesalahan berupa lupa mengerjakan sunnah, tidak perlu diingatkan. Kesalahan yang sering terjadi adalah lupa tasyahud awal atau kunut. Dalam kasus ini sebagai makmum, tidak perlu mengingatkan, langsung saja mengikuti apa yang dilakukan imam. Wallahu a'lam. تتركن إليهم شيئا قليلا